Yo guys, Ethereum ETF ditunda lagi. Apakah ini pertanda market ini memberi waktu untuk menambah muatan atau kita hanya menunggu saja dari koin-koin yang sudah kita akumulasi sekian lama? Kemudian sahabat Black Cuan, yang kedua dari video ini kita berbicara adalah mengenai kapan waktu terbaik take profit dan keluar dari market ini secara total. Karena jangan sampai kita terlena dan menunggu topnya market ini ataupun topnya Bitcoin dan akhirnya ternyata sudah berada di bear market lagi. Dan di video kali ini kita akan membahas dua hal tersebut sahabat Black Cuan. Untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, berkaitan dengan Ethereum ETF, saya membandingkan di sini bahwa pergerakan dari si Bitcoin sendiri, sahabat Black Cuan, bagaimana ETF dan institusi ini mendrive kenaikan harga dari Bitcoin ini itu sungguh-sungguh luar biasa, sahabat Black Cuan. Yang dari awalnya saya mengira di sini, bahkan saya dengan bold menyatakan bahwa di April lah Bitcoin itu akan mencoba untuk menembus ya, minimal menembus ataupun mencoba untuk ngetes ke all time high yang sebelumnya atau pasca April. Dan ternyata jauh-jauh hari sebelum April itu sudah ditembus oleh Bitcoin dan harganya sudah di 68.000 meskipun sudah terjadi koreksi lagi. Dan saya terima kasih kepada sahabat Black Cuan yang mengingatkan saya kembali, karena ada di beberapa video saya yang sebelum ini saya menyatakan hal tersebut, pendapat saya. Jadi saya terima kasih sekali telah diingatkan dalam hal ini teman-teman. Bitcoin memang telah melanggar siklus-siklus yang pernah terjadi sebelumnya, bahwa ATH itu tidak terjadi sebelum halving. Dan apakah dengan kejadian ini Bitcoin akan lanjut kenaikannya? Coba kalian tulis di kolom komentar seperti apa kalian menilai hal tersebut atau memprediksikan hal tersebut, karena Bitcoin ini tampaknya itu kayak lagi nunggu-nunggu gitu kan, nunggu-nunggu momen untuk gas lagi. Dan berkaitan dengan hal tersebut, untuk si Ethereum-nya di sini terjadi penundaan alias di delay karena dia ingin mengevaluasi kembali atau menilai kembali aplikasi dari ETF tersebut. Apakah dia ini ada support nggak sih atau mirip nggak sih argumen atau reason yang terjadi di belakang diajukannya Ethereum spot ETF tersebut seperti yang terjadi di Bitcoin. Jadi sahabat Black Cuan, menurut saya ini alasan-alasan sajalah si Gary Gensler ini ya nunda-nunda gitu-gitulah. Pada akhirnya ini juga akan di-approve karena ini bukan main-main ini. Yang mengajukan ini kan BlackRock. Kecil kemungkinan BlackRock ini ditolak. Itu pendapat saya di sini sahabat Black Cuan. Dan bumbu penyedap rasa dari Ethereum ETF ini ke depan sahabat Black Cuan adalah dengan adanya Denkin upgrade yang sebentar lagi akan terjadi di kisaran 13 Maret ini. Dan persiapan menuju Denkin upgrade itu terjadi burns yang cukup besar di Ethereum di sini karena ada hampir 200 juta dolar dalam bentuk Ethereum ini dibakar sebelum Denkin upgrade. Sahabat Black Cuan, ada 49.370 Ethereum yang sudah di burns. Menurut saya antisipasi ini cukup luar biasa ya. Dan yang bikin kita tidak sabar menunggu nanti itu adalah bagaimana ekosistem yang ada di dalam Ethereum itu akan spike nanti itu ketika hype kembali kepada si Ethereum ini sahabat Black Cuan. Oleh karena itu kita update sebentar mengenai price actionnya. Si Ether sendiri sudah berada di 3.780 dolar ketika kita merecord video kali ini. Kurang lebih 200-an dolar saja ini sebelum dia menuju ke 4.000 dolar untuk si Ethereum-nya. Sementara Bitcoin berada di 66.700-an dolar saat ini sahabat Black Cuan. Kemudian yang kita bicara di sini, apabila Ethereum spot ETF di-approve, anggap saja bulan Mei seperti itu, saya membayangkan ya, proyek-proyek baru yang ada di dalam ekosistemnya Ethereum itu akan hype ataupun akan diterpa dengan hype yang luar biasa, atau dia spike nanti itu harapan saya. Dan salah satunya adalah Pixel yang ketika saya post ini
tadi itu berada di harga $0,64 seperti itu sahabat Black Cuan, kecuali Myria yang memang down hari ini. Jadi dua koin ini memang sering saya bicarakan beberapa waktu belakangan ini. Jadi untuk si Pixel sendiri, ini real time-nya ketika saya record video kali ini berada di 0,63. Kita bahas Pixel pertama kali itu waktu harganya masih di sini, 0,5. $0,5 per satu pixel pada saat itu sahabat Black Cuan. Kemudian Myria ini kita discuss pertama kali itu waktu itu harganya masih berada di 0,005. Jadi sekarang ini sudah lewatlah dari 1 kali lipat untuk harganya si Myria ini. Jadi sahabat Black Cuan kalian bisa cek ya di data-data video Black Cuan atau di kumpulan video tersebut mengenai harga ketika saya membahas Myria ini pertama kali. Jadi kalau kita lihat di maksimalnya di sini, di area inilah saya membahas dia di November sahabat Black Cuan. Waktu itu harganya di 0,05. 0,005, jadi ada 2 nol di situ. Kemudian dia terjadi kenaikan di Desember itu juga. Dari November ke Desember, kemudian dia terjadi penurunan dan harganya sekarang lagi turun seperti kita bisa lihat sekarang ini di 0,012. Kemudian sahabat Black Cuan ada H-bar yang sempat ditanyakan kepada saya di sini dan kita juga sudah bahas ya di video yang ini mengenai H-bar tersebut. Dan sahabat Black Cuan bisa lihat juga ya di kumpulan video saya, kumpulan Black Cuan itu, atau beberapa kali lah kita bahas H-bar ini sejak 2023 yang paling sering pada saat itu. Ketika harga H-bar ini masih jauh sekali di bawah pada saat itu, dan ini adalah permainan kesabaran sahabat Black Cuan. Artinya harga itu bisa naik turun itu drastis gila-gilaan volatilitasnya. Akan tetapi kalau kita pantau ini terus-terus ini aplikasi exchange gitu kan, tempat kita taruh uang itu memang menguras mental dan energi kita. Kemudian sahabat Black Cuan mengenai H-bar di sini saya berestimasi di sini atau guesstimasi saya di sini bahwa H-bar ini masih besar kansnya untuk bergerak dalam beberapa waktu ke depan ini. Bahkan yang saya tunggu itu adalah ketika pasca halving nanti itu akan seperti apa nanti harga dari altcoins yang banyak ini sahabat Black Cuan. Kemudian bagian keduanya adalah kita berbicara mengenai kapan take profit. Ada yang menarik di sini yang ingin saya tampilkan mengenai skenario. Skenario ini sudah banyak bermunculan terutama ketika terjadi flash dump di Bitcoin kemarin itu. Jadi muncullah orang-orang yang menggambarkan skenario seperti ini bahwa puncak Bitcoin itu tidak lebih tidak kurang di 80.000 atau 79.000. Siapkah kalian dengan skenario ini? Teman-teman, ini berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan dalam hal ini mengenai patterns ataupun kapan momen terbaik dari take profit tersebut sahabat Black Cuan, kemudian kita lepas barang, buang semuanya dan kita tinggal tunggu lagi di bear market seperti itu. Jadi sahabat Black Cuan, andaikan saja ini kita berestimasi dengan pengandaian Bitcoin ini mencapai 100k dan ini adalah topnya, ini misalnya, ini adalah topnya di 100.000. Kita tahu kan ada Cathie Wood, ada Robert Kiyosaki yang memberi visi mereka bahwa Bitcoin ini di atas $200.000, $250.000 di tahun 2025 apabila kita berasumsi bull run itu terjadi seperti di 2021. Kemudian kalau kita berasumsi misalkan ini puncak dari Bitcoin itu nanti di tahun 2025 sahabat Black Cuan, puncaknya itu terjadi misalnya ini, anggap saja di 100.000 misalnya. Kita mengaca saja kepada apa yang terjadi pada puncak Bitcoin di 2021 pada saat itu, sahabat Black Cuan, di kisaran tanggal 10 November, 9-10 November, ketika Bitcoin berada di $67.600 pada saat itu. Kemudian terjadi penurunan setelah itu. Nah, kapan kita exit? Kita bisa melihat salah satu pergerakan dari altcoins AVAX ya, misalnya di sini. Jadi kalau tadi itu puncak Bitcoin itu kalau tidak salah ya di sini kita perhatikan ini dia. Di tanggal 10 November di sini ya, puncaknya kita taruh di sini, kemudian FX di sini mencapai puncaknya itu pada tanggal 21 November itu puncaknya harganya Avalanche
itu artinya ada sekitar 10 hari atau mungkin 20 hari seperti itu untuk altcoins ini mengejar ATH yang berikutnya. Dan kita ambil satu lagi contoh, Polygon deh di sini. Jadi si Polygon ini mencapai puncaknya itu di Desember pada saat itu. Kita lebih tepatnya di sini kita perhatikan di tanggal 27 Desember. Artinya ada sekitar hampir sebulan waktu yang terjadi kepada si altcoins ini ketika Bitcoin sudah berada di fase puncaknya. Artinya rotasi uang dari Bitcoin itu berpindah ke altcoin seperti itu sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, untuk yang kali ini di Bitcoin ini sahabat Black Cuan yang kali ini mungkin kita bisa menggunakan strategi yang lebih realistis atau lebih cepat gitu kan supaya kita tidak disikat oleh orang lain-lainnya yang akan nantinya menjadikan kita sebagai exit liquidity-nya mereka. Jika di tahun sebelumnya di Avalanche misalnya ada 10 hari sampai 20 hari, ya kita taruhlah nanti itu seandainya di 2025 muncak ini harga Bitcoin, kita bisa menjual dia itu 5 hari lebih cepat daripada yang sebelumnya. Atau kita melihat riwayatnya Polygon seperti itu, kita lebih cepat daripada yang riwayat sebelumnya. Jadi kalaupun harganya misalnya ini harga altcoins tersebut malah jauh dia terbang lagi seperti itu, yaitu sudah target kita sahabat Black Cuan. Jadi jangan sampai kita bikin penyesalan lagi, karena lebih baik kita exit dengan strategi yang seperti itu daripada kita telat exit malah kita sudah berada di bear market seperti itu. Itu yang skenario yang saya bayangkan dalam hal ini mengenai bagaimana tipe-tipe nanti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai keadaan kita yang sekarang ini sajalah, mengenai harga si Bitcoin pada saat ini ataupun bagaimana kita melihat aset-aset ini ke depan. Ini yang terakhir di sini. Menurut saya, apabila koin-koin yang sudah sahabat Black Cuan ambil, taruhlah misalnya ini kayak Myria lah contohnya. Ketika kita sudah ambil di sini, pastikan modal ini sudah kita amankan. Dalam hal ini, yang running-running itu adalah profit kita. Seperti itu sahabat Black Cuan. Apabila kita benar-benar ingin aman. Atau mungkin kita permisalkan lagi ke Polygon sajalah. Anggap saja kita ini sudah melakukan akumulasi ini semenjak 2023 ketika harga Polygon itu di kisaran 0,5 dolar sahabat Black Cuan. Kemudian modalnya sudah kita amankan seperti itu. Kemudian yang running profit itu adalah sisa dari pembelian kita tersebut. Jadi anggap saja misalnya sudah terjadi kenaikan 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari bear market yang terakhir itu, kita sudah ambil modal plus profit kita dan sisanya biarkan dia running gitu kan. Jadi kita enak kita tidur seperti itu sahabat Black Cuan. Dan ini berlaku tidak hanya ke koin-koin Polygon saja atau Myria, tetapi koin-koin lain seperti misalnya ya yang sering kita bicara itu ada Super First ya yang kita beli di harga 0,1 dolar, kemudian sekarang sudah 1,4 dolar. Kemudian ada BIM juga yang kita belinya jauh ya, pada saat itu di November kita beli di 0,008, kemudian sekarang sudah berada di 0,3 atau 0,4 dolar seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi sebagai kesimpulan saya, untuk harga Bitcoin ke depan ini saya masih berekspektasi kemungkinan besar dia akan tembus ini 100.000 dolar, dan di tahun 2025 saya tidak tahu akan sampai ke berapa. Jadi untuk 2024 ini saja kemungkinan besar ya, itu ekspektasi saya 80-90 ribu dolar lah. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi balik lagi ya, ini sekedar opini dari saya, masalah bagaimana sahabat Black Cuan tipe-tipe nantinya itu, ataupun take profit atau keluar semua, dump everything di sana, itu kembali kepada strategi kita masing-masing dan target kita masing-masing sahabat Black Cuan. Baik, sekian video kali ini, sampai jumpa di update yang berikutnya. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.